Ya guys, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua. Dikarenakan harga minyak mahal, kami di pedesaan ingin mencoba membuat minyak dengan kelapa. Salah satunya yaitu nanti kelapa kita parut, kita ambil santannya, lalu kita masak seperti ini. Kita masak kurang lebih 2-3 jam. Kita tunggu proses pemasakan ini selesai, dan saat proses pemasakan jangan lupa untuk kadang-kadang diaduk. Ini proses pembuatan minyak dengan kelapa. Nah, sesekali harus diaduk biar tidak menggumpal. Ini dimasak lebih kurang lebih 2-3 jam. Kita saat memasak mengaduknya sesekali saja, jangan terlalu keseringan. Keseringan pun juga nanti akan tidak matang-matang juga. Ini kita biarkan beberapa jam dulu, nanti baru setelah selesai kita pisahkan. Ini proses pembuatan minyak ini real ya, nyata. Jadi nanti kita langkah-langkah pertama itu memilih kelapa yang sudah tua. Setelah kita dipilih kelapanya, lalu kita kupas kelapa. Setelah kita kupas kelapanya, kita congkel kelapanya. Setelah dicongkel, lalu kita cuci. Setelah kita cuci, lalu untuk langkah selanjutnya yaitu dihaluskan. Boleh dengan mesin parut kelapa, ataupun boleh juga dengan parut tangan manual. Ini tadi saya menggunakan kelapa kurang lebih 5 buah. 5 buah itu untuk jadi santannya saya ambil ya kurang lebih 8 liter lah. Ya 8 liter, lalu kita masak. Nah, jadi beginilah pembuatan minyak menggunakan kelapa. Karena dulu-dulu waktu di kampung, jika
harga kelapa terlalu murah. Kadang di saat harga kelapa terlalu murah, itu banyak sekali yang panen kelapa. Nah, jadi sampai di rumah pada gak bisa kemakan, bahkan ada yang sampai tumbuh tunas kelapa itu juga. Nah, jadi untuk menyiasati supaya kelapa tidak mubazir, ya dibuat minyak goreng. Minyak goreng menggunakan kelapa. Nah, minyak goreng dengan menggunakan kelapa ini juga kualitasnya tidak kalah jauh sama minyak goreng buatan pabrik-pabrik besar itu. Karena kita di sini sendiri tahu gimana proses pembuatan minyak kelapa itu sendiri. Jadi kadang kalau di desa itu ada waktu-waktu tertentu tidak banyak kesibukan. Nah, disitulah para ibu dan anak-anak ataupun ibu di rumah dengan bapak itu menyiasati kelapa agar tidak terbuang, itu dibuat minyak. Karena kalau sudah menjadi minyak itu bisa digunakan kapan saja. Bisa bertahan, bisa 1 bulan, 2 bulan. Coba kalau didiamkan menjadi kelapa tidak diolah, sedangkan dijual harganya murah. Didiamkan bahkan ada yang tumbuh tunas kelapa itu. Kalau sudah tumbuh, kadang mau ditanam, enggak semua ditanam itu bisa hidup. Nah, jadi proses itu nanti tidak akan termakan atau tidak ada gunanya kalau kelapa tidak dimanfaatkan dengan pembuatan minyak seperti ini. Kita menggunakan api sedang saja, apinya jangan terlalu besar. Apalagi di saat ini akhir-akhir ini harga minyak itu di pasaran melambung tinggi dan mahal. Yang dulu bisa mendapatkan minyak itu 2 liter dengan harga 28.000 dan sekarang hampir 2 kali lipat. Nah, di saat seperti itu harga kelapa pun juga tidak begitu mahal. Untuk menyiasati itu semua, ya kita membuat minyak goreng menggunakan kelapa. Itu juga higienisnya sama dengan minyak-minyak buatan pabrik kok. Tidak, kualitasnya pun tidak kalah dengan buatan-buatan pabrik besar-besar itu. Sesekali diaduk juga. Biar tidak terlalu banyak asapnya, kita nyalakan tungkunya. Maksudnya jangan sampai mati apinya. Kita kasih belara. Nah, proses ini biasanya memakan waktu 2-3 jam dimasak. Ya, inilah setelah dimasak lebih kurang 2-3 jam. Nah, ini sudah memasuki tahap akhir. Sudah mau menjadi minyak. Ini supaya tidak lengket, jadi harus terus diaduk. Supaya tidak lengket. Ini sudah mulai kelihatan minyaknya. Jadi harus terus diaduk, dia tidak lengket. Itu sudah mau berpisah antara minyak dan keraknya. Keraknya itu kalau di sini namanya ketek. Iya,
Itu harus diaduk-aduk supaya tidak lengket. Itu sudah mulai pisah antara minyaknya dan kerak minyaknya. Tapi di saat tahap-tahap akhir ini harus terus-menerus diaduk biar tidak lengket. Dari kurang lebih kelapa 4 atau 5 buah akan menghasilkan lebih kurang 1 literan lah, lebih kurang 1 liter minyak goreng. Kalau sudah di tahap akhir ini tetap menggunakan api sedang, tidak usah terlalu besar, api sedang saja untuk mengurangi banyaknya kerak. Jadi menggunakan api sedang saja. Ya, untuk teman-teman yang melihat video ini, jika kalian menyukai video ini, tolong like, komen, dan share untuk menambah motivasi saya untuk membuat video-video lain selanjutnya. Like, share, dan juga subscribe itu gratis. Jadi tolong like, subscribe, and share. Karena ini pemula, jangan dibully ya. Ya, sudah mulai terlihat jelas minyak gorengnya dan ketaknya sudah mulai terpisah. Ini bau-baunya pun juga sudah berbau harum. Di saat proses akhir harus banyak-banyak diaduk atau sering-sering diaduk supaya tidak menjadi kerak. Nah, ini sudah menjadi minyak goreng, dan ini untuk memasukkan atau memisahkan minyak dengan keraknya itu kita menunggu dingin dulu. Nanti setelah dingin baru kita pisahkan antara minyaknya dan keraknya. Kerak minyak dari kelapa ini disebut dengan ketek kalau di tempat saya. Nah, ini sudah dipisahkan antara minyak dan kerak minyaknya. Karena di kerak minyaknya ini masih terdapat minyaknya, jadi kerak minyaknya ini kita tiriskan di minyaknya. Nah, ini minyak yang sudah jadi itu ini. Nah, ini minyak yang sudah jadi. Nanti saat kering baru kita masukkan ke tempat penampungan minyak. Nah, ini keraknya ini. Ini kalau di tempat saya namanya ketek. Nah, ini minyaknya. Nah, jadi setelah sekian lama dimasak telah menjadi minyak goreng. Minyak goreng dari kelapa. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.